Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Ya baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 11 siang nanti. Gatekeeper ada Neha Hasna, Erika Dwi, dan juga ada Lilin Bayu. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM. Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja nggak kelar-kelar? Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos. Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan Rp100.000, nggak mahal untuk kesehatan. Caranya bos? Rutin konsumsi Herbal Naria. Oh iya ya, Iya. ada Naria CA, Gester, dan DM. Tuh kan, kamu sudah tahu. Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga lewat Gatekeeper di 0852 9000 1061. Atau Anda bisa langsung ke Wiyata Herbal Naria Bogor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Buyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Buyangan, dan Wiyata Herbal Naria di sebelah utara jalan. Radio Cakra Krishna. Ya, untuk pagi ini akan segera berlangsung talkshow hukum meja hijau dengan tema pemidanaan, pembinaan, dan pelarian napi. Kritik terhadap paradigma pemasyarakatan di Indonesia bersama dengan Ibu narasumber, Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH, pakar hukum dan juga dosen di Uniska Kediri. Selengkapnya dalam talkshow hukum meja hijau jam 10 sampai jam 11 siang nanti. Radio Cakra Krishna FM. Ya, sudah bersama saya di studio Ibu narasumber, Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH. Selamat pagi Bu Nur Hasanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa kabar Bu? Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini masih belum aktif di kampus atau bagaimana sekarang? Belum masih lama mas. Nanti masih kemungkinan sekitar Februari pas kita puasa itu.
pas kita puasa. Itu baru masuk tahun ajaran baru. Iya, baru masuk di semester genap ya berarti. Itu baru masuk karena kita kan kalau swasta itu kan agak tertinggal dibandingkan yang negeri. Iya. Yang negeri kan mendahului. Iya Bu, sebelum masuk ke tema mungkin mau menyapa pendengar atau pendahuluan Bu? Siap. Aku tak nyapa para pendengar, Siap. sedulur cakra, kru cakra yang hebat-hebat ya, senantiasa mendapatkan berita yang up to date, dan itu tentu bantuan dari para sedulur cakra Iya, ya. iya. Tadi itu mendengarkan ya, itu yang apa itu yang ngasih berita tentang kecelakaan ya di Iya. road ya. Ring Ring road roadnya Mojoagung. begitu. Jadi alhamdulillah sekali ini Cakra itu salah satu dari radio yang mass media yang banyak memberikan manfaat kepada masyarakat ya, apapun itu Cakra yang tercepat. Alhamdulillah baik. Iya, kemudian juga sedulurnya juga apa itu istilahnya akrab-akrab ya. Enggak lelahnya setiap saat senantiasa memberikan warta-wartanya ya, update-nya cepat, Bu. betul sekali. Dan Ibu simak itu beliaunya ya beliau itu ya yang fokus, yang konsen, yang sangat-sangat setia, termasuk juga setia di acaranya Ibu. Ya, jadi kita belajar bersama. Khusus hari ini Ibu memang sengaja ngambil tema tentang pelarian napi yang tempo hari ya. Beberapa waktu lalu sudah diamankan lagi sekarang. Sudah cepet ya, Iya. cepet ya, harusnya 3 begitu. atau 4 harian kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah hanya satu Mas. Nenek jamaah gitu. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillahnya hanya satu. Jadi itu kan ya. Tetapi bukan berarti nek satu ya nggak dipedulikan. Kita tetap harus istilahnya fokus untuk menyelesaikan ini kenapa sih gitu ya. Jadi memang Ibu itu tergerak untuk selalu memberikan istilahnya kita belajar bersama. Bukan berarti Ibu itu yang ngerti, enggak, kita belajar bersama, kita buka wawasan kita supaya apa? Supaya kalau kita udah tahu dan kemudian mengimplementasikan ya kan, yang mana yang boleh, yang mana yang enggak kan gitu. Nah, termasuk ini adalah masalah apa itu napi yang notabene berada di bawah pengawasan lembaga pemasyarakatan ya Mas ya. Nah, ini kita belajar tentang hukum pidana sebagai salah satu dari bidang hukum yang dipelajari di Fakultas Hukum. Nah, di dalam sistem peradilan pidana kita di Indonesia itu Mas ya, ada subsistem yang di sana ada kepolisian ya sebagai gatekeeper ya, menangani pertama kasus masuk, kemudian ada kejaksaan yang melakukan tugas penuntutan. Jadi setelah BAP lengkap dari kepolisian diserahkan ke kejaksaan, kejaksaan melakukan tugasnya melakukan penuntutan. Selanjutnya subsistem yang lain, yang ketiga itu adalah pengadilan. Di sana ada proses ya, proses si seseorang yang diduga melakukan tindak pidana diproses, apa itu buktinya, saksinya, sehingga dengan demikian ini si hakim nantinya mengeluarkan suatu vonis yang menyatakan kalau memang betul itu terbukti bersalah ya dipidana, kan gitu ya Mas ya. Nah, eksekusinya itu berada di dalam ranahnya lembaga pemasyarakatan. Jadi itu sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana kita adalah lembaga pemasyarakatan. Dan secara teori itu ya dibilang efektif ya. Suatu lembaga pemasyarakatan itu efektif manakala para pelaku-pelaku ini ya memiliki efek jera, tidak melakukan pengulangan, kan begitu. Itu efektif. Bahkan diharapkan juga tidak terjadi hal-hal yang kemarin kita dengar sampai napinya melarikan diri. Jadi gitu. Nah, ini berarti ya lembaga pemasyarakatan itu adalah subsistem terakhir dari
sistem peradilan pidana kita di Indonesia. Jadi gitu. Nah, di sini kalau istilahnya ini gagal, nah ini terakhir kan, kalau gagal berarti ini tidak efektif, perlu ditinjau ulang. Apakah vonis dalam bentuk pidana penjara itu memberikan efek jera, berdampak sekali, ataukah ini perlu ditinjau, ya. Jadi seperti itu, karena ternyata banyak kasus-kasus yang terjadi justru di lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Makanya ini Ibu menyampaikan terkait dengan bagaimana pemidanaan, bagaimana pembinaan, dan bagaimana napi itu sampai lari pada saat dibina, kan begitu. Harusnya di lapas kan bukan hanya melakukan mengisolasi korban dari masyarakat, tapi kan ada tujuan yang lebih mulia daripada itu. Nah, betul, Mas. Jadi ada pembinaan, tugasnya kan pembinaan. Jadi di sini napi itu tidak dipakai sebagai objek balas dendam atas perbuatan yang telah dia lakukan. Jangan sampai itu terjadi, Mas ya. Jadi ini kita hindari. Tetapi di sini napi diperlakukan sebagai orang yang perlu dipulihkan. Misalnya ya sama dengan kayak napi itu kan orang sakit, Mas ya. Nah, kalau orang sakit itu kan harus diobati. Nah, sebetulnya obat terakhir ya, itu makanya disebut penjara pidana ya, itu adalah ultimum remedium terakhir. Kalau dia sudah tidak bisa istilahnya memberikan efek jera, yang lain-lainnya tidak bisa memberikan efek jera, ya udah dipidana, misalnya seperti itu. Ini kita memang sudah waktunya untuk meninjau ulang. Kenapa? Karena efek dari pemidanaan dari napi dimasukkan di lembaga pemasyarakatan itu ternyata lebih banyak ya, istilahnya tujuan yang sebetulnya ingin dicapai belum secara maksimal didapatkan. Tujuannya apa sih sebetulnya? Kan gini, napi ditaruh di lembaga pemasyarakatan itu tujuannya adalah pembinaan. Apa yang dibina? Dibina adalah mentalnya. Jadi seperti itu. Apa yang dibina? Dibina kemandiriannya, sehingga manakala nanti dia balik ke masyarakat itu punya skill. Masyarakat tidak takut. Kan begitu. Nah, oleh karena itu di sini lembaga pemasyarakatan itu memiliki tugas untuk melakukan pembinaan. Kemudian juga Mas, Ibu balik ke ini masalah pemidanaan ya Mas ya. Nah, pemidanaan falsafahnya kenapa sih ya orang dipidana, kan begitu. Tentu kalau orang dipidana kan orang yang melakukan tindak pidana, orang yang melakukan kejahatan. Kalau orang tidak melakukan kejahatan ya tidak dipidana, ya tidak dikasih sanksi. Nah, terus kenapa? Apa tujuannya? Ya karena yang pertama dia sudah melakukan kejahatan, dia sudah melakukan tindak pidana, sehingga oleh karena itu di sini ya falsafahnya di awal-awal dulu kalau penjelingan belajar sejarah ya ada apa itu kerajaan yang disebut Kalingga, kerajaannya ratu itu melaksanakan jabatannya dengan sangat adil ya, Putri Sima. Ada siapapun yang melakukan kejahatan tindak pidana dia akan dihukum dengan cara bagaimana? Ya dia melakukan tindak pidana itu dengan apa? Kalau dengan tangannya lah yang dipotong. Jadi seperti itu. Nah, ini awalnya tujuan pidana adalah begitu, untuk pembalasan, hanya sebatas balas. Sudah melakukan tindak pidana ya wajarlah kalau dia dipidana, kan gitu. Ada unsur balas dendam. Makanya di sini menimbulkan teori yang disebut dengan teori absolut mutlak. Jadi orang melakukan tindak pidana itu ya harus dipidana. Awalnya seperti itu. Kemudian dalam perjalanannya tujuan pidana itu tidak hanya semata-mata untuk membalas, tetapi juga harus mencegah apa? Ya mencegah supaya orang lain itu tidak melakukan tindak pidana. Jadi seperti itu yang dilakukan Mas. Jadi bukan semata-mata sudah melakukan kejahatan kemudian dibalas, tetapi ada orientasi yang lainnya. Ada pemikiran
Bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi kejahatan? Ada pencegahan. Bagaimana kalau ini orang sudah dihukum, kemudian orang lain itu jangan sampai melakukan kejahatan, apalagi orang yang sama. Nah, yang sering terjadi kan itu ya. Residivis ini terjadi sering di masyarakat kita karena ya itu tadi ya, kurang efektif. Kita lihat sendiri bagaimana lembaga pemasyarakatan rata-rata yaitu kan overcrowding ya, kelebihan kapasitas. Kalau kelebihan kapasitas bagaimana? Ya tentu ini akan menimbulkan beban, pengawasannya kurang, melemah, yang itu kemudian akhirnya menimbulkan lari napi itu tadi. Nah, Ibu lanjut ya, bahwa untuk tujuan pemidanaan berikutnya itu adalah ada pemulihan, Mas. Jadi pemulihan bukan hanya sebatas-batas unsur balas dendam, bukan hanya mencegah, tapi juga memulihkan. Memulihkan siapa? Memulihkan ya pelaku iya, korban iya, masyarakat juga. Jadi ini semuanya dilibatkan. Nah, ini adalah tipologi ya pemidanaan di saat zaman modern ini. Makanya di situ ada restoratif justice, diselesaikan secara bersama-sama. Tapi tentu ini adalah untuk tindak pidana tertentu, jangan yang berat. Jadi tujuan awal lapas yang inginnya dalam tanda kutip menyembuhkan sekarang melenceng Bu ya? Atau bagaimana menurut Mina? Enggak, kalau melenceng enggak Mas. Ini bukan melenceng, tapi ini memang istilahnya alarm ya, yang perlu kita perhatikan bersama. Solusinya juga istilahnya kita bersama-sama, enggak bisa dibebankan kepada lembaga pemasyarakatan. Mari kita bersama-sama, kan begitu. Nah, saran Ibu, ini kan kalau yang sekarang ini kan kita kebanyakan menggunakan sarana penjara ya Mas ya. Satu-satunya sebagai salah. Jadi dominan itu kan penjara. Padahal sebetulnya di era modern ini ada alternatif pemidanaan. Apa? Dalam bentuk kerja sosial. Apa? Dalam bentuk denda. Yang itu dendanya harus diberikan kepada negara, dan negara nanti kan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Ibu malah ada pemikiran ini kalau kerja sosial iki pemerintah lagi rame-rame nih pembangunan koperasi merah putih wis nang kono. Ya, disuruh nguli gitu Bu. Ya kan jadi seperti itu ya. Tapi ya cuma permasalahannya non jauh. Ini kita balik ke culture budaya kita ya. Kan enggak seperti di luar negeri itu ada. Kalau Ibu lihat ya di luar negeri, taruh Ibu ki senengnya nonton Dracin Gitu. Jadi Sama kayak lilin berarti Bu. obat awet muda. Jadi gini enggak, Ibu ngelihat kan filosofis yang ada di sana itu kayak orang itu hukuman itu tidak harus lalu negara, keluarga itu bisa menghukum ya. Yang dihukum itu bukan anak kecil, orang tua itu dihukum, melakukan kesalahan itu dihukum misalnya, disuruh apa gitu. Dan dia dengan taatnya melaksanakan hukuman seperti itu loh Mas ya. Jadi misalnya disuruh ibadah, disuruh ditaruh di dalam gudang itu ya, mulai dari kecil sampai besar sampai mau menikah tetap itu loh. Jadi istilahnya apa ya, taat azas itu sudah membudaya. Jadi gitu, tanpa harus negara cawe-cawe. Nah ini loh kayak sepertinya analisis Ibu sementara loh ya. Tanpa harus negara cawe-cawe, di sana itu budaya taat azas itu sangat tinggi sekali. Contohnya merokok kan juga gitu ya di sana. Nah di sini tuh sudah ada tulisan dilarang merokok, nanti orang ya tetap seenaknya kalau tidak ditegur. Nah itu loh menurut saya loh ya, nggak semua loh. Kok loro hati. Ya nanti loro hati. Emang enggak semua, tapi kalau Ibu analisis kita ini di Indonesia itu budaya taat azasnya itu masih kurang. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nur Hasanah. Seperti Cakra masih dalam program Talkshow Hukum Meja Hijau dengan tema pemidanaan, pembinaan dan pelarian napi. Anda dapat ikut bergabung via WhatsApp atau telepon 0852 9000 1061. Ke gatekeeper, siapa dulu? Erika.
Ini tadi ada Mas Kopeng ya mengirimkan video melintas di PG Jombang, pabrik gula Jombang. Untuk arus lalu lintas disampaikan oleh Mas Kopeng, ini tadi ramai lancar, ada kendaraan roda 2 yang melintas, kemudian juga kendaraan pribadi roda 4, serta ada kendaraan muatan juga. Harap hati-hati dan patuhi rambu lalu lintas. Untuk cuaca disampaikan di wilayah PG Jombang, cuacanya cerah ya. Kemudian informasi lain disampaikan juga oleh Pak Tri Isbianto. Ini tadi menyampaikan berada di Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Ini sepertinya ada acara bersih desa ya, Van ya. Ini jadi ramai sekali di wilayah Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sedikit menggunakan badan jalan ya, ini tadi, sehingga arus lalu lintas terhambat bagi kendaraan roda 4 maupun juga kendaraan besar lainnya. Hati-hati menggunakan separuhnya saja, Alvan ya. Jadi masih bisa dilalui dengan lancar di kedua arahnya. Cuaca terlihat di wilayah Trowulan Mojokerto juga cerah. Satu lagi informasi disampaikan Pak Tri Isbianto tadi sudah ya. Kemudian Pak Sapuan tadi menanyakan untuk uji coba di Jalan Dirmojoyo jadi 2 arah ini mulai tanggal berapa ya? Tanggal 2 kalau nggak salah. Tanggal 2, betul. Jadi dilakukan uji coba itu tanggal 2 pas hari Senin ya, Alvan ya. Bukan tanggal 1. Jadi uji coba 2 arah di Jalan Dirmojoyo Nganjuk itu tanggal 2 Februari 2026. Ini Jalan Dirmojoyo itu sebelah selatan RSI Aisyah Nganjuk ya, Seru Cakra. Apabila Anda melintas di sana harap diperhatikan. Kemarin kami terima informasi juga sudah ada papan penandanya ya yang dipasang di sekitar lokasi menyampaikan atau bertuliskan akan ada uji coba 2 arah mulai tanggal 2 Februari 2026. Ya, lanjut ke Lilin. Sudah ada pertanyaan yang masuk ya, ada Mbak Sulis di Kertosono. Ini menanyakan kalau dari sisi hukum pidana, konsekuensi apa yang bisa timbul ketika narapidana melarikan diri, seperti yang terjadi di Nganjuk beberapa waktu lalu ya. Kemudian apakah nantinya akan ada tambahan hukuman begitu? Kemudian untuk yang kedua, ini ada Bapak Juari di Baron Nganjuk dan menanyakan apakah kalau kasus narapidana yang melarikan diri seperti beberapa waktu lalu itu ya, Alvan, apakah ini nantinya juga bisa menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi para petugas lapasnya begitu? Oke, terima kasih Lilin dan Erika di Gatekeeper. Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Ya, sebelum ke jawaban kita jeda lagu dulu ya, Seru Cakra. Anda dapat tambahkan informasi atau bertanya juga terkait dengan tema hari ini, pemidanaan, pembinaan, dan pelarian napi lewat 0852 9000 1061.